Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat di sana. Pada kesempatan kali ini, saya Noval Izaki akan menyampaikan sebuah informasi mengenai sistem pembayaran internasional dengan metode pembayaran di muka atau biasa dikenal dengan sistem pembayaran advance payment. Sebelum kita masuk ke materinya, kenapa sih kita harus belajar mengenai sistem pembayaran internasional? Karena demi keberhasilan dan kelancaran dalam kegiatan perdagangan internasional harus didukung dengan pengetahuan, terutama dalam transaksi pembayaran. Selain itu juga untuk menghindari resiko yang muncul dari kegiatan ekspor maupun impor, yaitu resiko kerugian. Sebagai contoh, eksportir yang tidak menerima pembayaran dari bayarnya atau importir, dan bagi pihak importir tidak menerima barang atau barang tidak dikirimkan oleh pihak penjual atau eksportir. Jadi untuk kelancaran dan keberhasilan serta menghindari resiko tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional harus didukung dengan pengetahuannya dalam transaksi pembayaran internasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai sistem pembayaran internasional dengan metode pembayaran di muka atau sistem pembayaran advance payment. Apa sih advance payment itu? Jadi sebelumnya di dalam kegiatan perdagangan internasional, sistem pembayaran itu ada dua jenis, non-LC dan juga LC. Untuk yang LC ini, LC merupakan sistem pembayaran yang menggunakan pihak ketiga sebagai penjamin, yaitu pihak bank. Nah, untuk yang non-LC ada open account dan juga advance payment. Nah, kali ini kita akan bahas advance payment. Advance payment ini lebih dikenal dengan sebutan pembayaran di muka karena melalui sistem pembayaran advance payment, pihak pembeli atau importir diharuskan membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh nilai transaksi yang sudah disepakati antara pihak eksportir dan juga importir sebelum pihak penjual atau eksportir mengirimkan barangnya. Jadi si pembeli diwajibkan untuk membayar terlebih dahulu sebelum barang dikirimkan. Seperti yang sudah saya singgung di awal, sistem pembayaran advance payment ini ada dua variasi dalam pelaksanaannya. Yang pertama ini payment with order. Untuk payment with order, pihak importir diharuskan membayar seluruh nilai transaksi yang sudah disepakati di awal sebelum barang dikirimkan. Untuk partial payment with order, pihak importir diharuskan membayar sebagian. Sebagian di sini bisa 50%, 60%, 70%, 80%, sampai 90%, tapi tidak seluruh nilai transaksi. Nah, pembayaran itu dilakukan sebelum barang dikirim juga. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan apabila menggunakan advance payment sebagai metode pembayaran dalam perdagangan internasional. Untuk kelebihannya, advance payment itu merupakan metode pembayaran yang mekanismenya itu cukup mudah dan juga pencairannya pun cukup cepat. Selain mudah dan cepat, advance payment ini sangat berguna untuk eksportir yang kekurangan dana untuk memproduksi barang yang diminta oleh importir. Jadi pihak eksportir meminta untuk pembayaran di muka sebagai modal awal eksportir untuk memproduksi barang yang diminta oleh importir. Kekurangan dari pembayaran advance payment karena pihak importir diharuskan membayar terlebih dahulu sebelum barang dikirim,
maka metode pembayaran advance payment ini cukup berisiko bagi pihak importir. Mengapa? Karena seringkali dalam pelaksanaannya, apabila pihak eksportir dan importir belum memiliki hubungan kerjasama yang cukup lama dan cukup saling mengenal, seringkali terjadi one prestasi yang dilakukan oleh eksportir terlebih. Sebagai contoh, eksportir mengirim barang tidak sesuai dengan tanggal yang ditentukan, jadi eksportir terlambat mengirim barang. Ada lagi eksportir mengirim barang tidak sesuai spesifikasi, mutu, dan kualitas yang diminta importir di awal. Dan resiko terburuknya, eksportir tidak mengirim barang yang diminta oleh importir. Kekurangan dari advance payment lainnya yaitu kontrak yang kurang mengikat. Lalu dengan kekurangan-kekurangan tadi, kenapa sih advance payment ini masih ada penggunanya atau masih digunakan dalam transaksi pembayaran internasional? Nah, biasanya para importir atau pembeli menggunakan metode advance payment ini ketika suatu komoditi atau produk tersebut sangat jarang ditemukan di pasar. Jadi pihak importir ini berani untuk membayar terlebih dahulu komoditi ataupun produk yang langka dan dibutuhkan segera oleh importir demi importir mendapatkan komoditi tersebut. Itu salah satu alasan kenapa advance payment ini masih digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Di sini ada case, ada contoh alur perdagangan internasional yang transaksi pembayarannya menggunakan metode advance payment. Nah, case ini merupakan case yang terjadi di PT Batik Arjuna yang letaknya di Sukoharjo. PT Batik Arjuna ini produsen tekstil, baju batik ya, yang bertempat di Sukoharjo. Di sini ada mekanisme alur, ada 8 angka. Yang pertama, PT Batik Arjuna Sukoharjo ini melakukan promosi barang melalui media sosial ataupun mengikuti event dan juga pameran. Setelah melakukan promosi tersebut, para pihak importir atau buyer yang tertarik, nah sebelumnya dalam case di sini, importir dari luar negeri ini menunjuk perwakilannya yang ada di Indonesia untuk melakukan negosiasi. Jadi pihak importir dari luar negeri ini menyerahkan kepada perwakilannya untuk melakukan negosiasi kepada PT Batik Arjuna. Nah, setelah menerima promosi barang, importir di sini menunjuk perwakilannya yang ada di Indonesia. Setelah ditunjuk, maka wakil buyer yang ada di Indonesia ini mengajukan surat permintaan barang kepada PT Batik Arjuna yang sesuai dengan keinginan importir. Setelah menerima surat permintaan, maka selanjutnya PT Batik Arjuna memberikan surat penawaran atau disebutnya dengan offer sheet. Setelah itu, setelah mendapatkan offer sheet dari PT Batik Arjuna, maka perwakilan yang ditunjuk tadi menyampaikan hasil negosiasi kepada importir, kepada pembeli. Nah, setelah itu, importir atau pembeli mempelajari surat penawaran yang telah diberikan oleh PT Batik Arjuna. Setelah menerima, diteliti, dan apabila sudah sesuai dengan permintaan buyer, maka buyer memberikan draft purchase order yang berisikan detail barang apa yang mau dibeli oleh importir. Dari situ, setelah pihak PT Batik Arjuna menerima purchase order dari importir, selanjutnya PT Batik Arjuna ini memberikan invoice atau besaran transaksi atas pembelian yang dilakukan oleh importir.
Di sini setelah invoice-nya disetujui oleh buyer, maka buyer mengirimkan uang muka yang sudah disepakati bersama. Di sini tidak disebutkan dari mana dan siapa bayarnya, tapi dalam proses ini, dalam metode advance payment, si pihak importir yang membeli batik dari PT Batik Arjuna melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirimkan oleh PT Batik Arjuna. Catatan bagi pihak eksportir maupun importir yang akan menggunakan metode advance payment sebagai metode transaksi pembayaran dalam kegiatan perdagangan internasionalnya. Bagi mitra bisnis yang akan menggunakan metode pembayaran di muka atau advance payment, kontrak yang dibuat harus diperkuat dengan berbagai klausula yang dapat menjamin kepentingan pembeli dan juga pengirim barang agar tidak terjadi kerugian di salah satu pihak. Pihak eksportir menerima pembayaran dan juga pihak importir menerima barang. Dan sebisa mungkin dalam kontrak tersebut diberikan sanksi-sanksi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Demikian penyampaian saya terkait sistem pembayaran internasional dengan metode pembayaran di muka atau sistem pembayaran advance payment. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga teman-teman semua. Think globally, act locally. Assalamualaikum